Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Hairunisa Wahyudi dengan NIM 200903036. Saya mahasiswi Teknik Industri Universitas Muhammad Warman. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dan menganalisis studi kasus yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen yang dimana di dalamnya dibahas bahwa firma hukum Hotman Paris & Friends ingin pindah ke sistem otomatis untuk menyimpan catatan penagihan atau transaksi kegiatannya. Adapun jenis informasi yang ingin disimpan oleh firma hukum Hotman Paris & Friends adalah yang pertama nomor kasus, kemudian nama klien, informasi alamat klien yang terdiri dari kota, negara bagian, dan kode pos, nomor telepon klien, deskripsi kasus, pengacara yang bertanggung jawab, dan tarif jam penagihan. Nah, firma hukum Hotman Paris & Friends juga melayani klien pro bono. Untuk klien pro bono, Hotman Paris & Friends menyimpan tanggal rujukan dengan bantuan hukum, nama, nomor telepon pekerja kasus bantuan hukum untuk klien, dan nomor ID klien dalam database klien lembaga bantuan hukum. Nah, pengacara yang belum mencapai tingkat mitra dalam perusahaan memiliki supervisor yang merupakan pengacara lain dalam perusahaan. Jadi inti dari studi kasus ini adalah firma hukum Hotman Paris & Friends membutuhkan database untuk menyimpan informasi tentang hubungan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi sebagai sistem analis terkait studi kasus ini, di sini saya merekomendasikan usulan outsourcing pengelolaan database berbasis website untuk menyimpan catatan penagihan atau transaksi kegiatan pada firma hukum Hotman Paris & Friends. Nah, dengan melakukan pengembangan sistem informasi outsourcing berbasis website ini, nantinya akan memudahkan dalam melakukan pencarian informasi ataupun histori-histori terkait kegiatan-kegiatan firma hukum, sehingga dapat meningkatkan infrastruktur firma hukum Hotman Paris & Friends dengan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya, sebelum merealisasikan rekomendasi usulan outsourcing pengelolaan database berbasis website pada studi kasus firma hukum ini, kita buat dan kita kembangkan terlebih dahulu data flow diagram atau DFD dan entity relationship diagram atau ERD berdasarkan semua informasi yang ada pada studi kasus. Adapun yang pertama adalah data flow diagram atau DFD, yang mana DFD ini merupakan ilustrasi atau representasi alur dari pemrosesan input sampai dengan ke output setiap entitas pada proses suatu sistem yang nantinya digunakan dalam membantu perancangan perangkat lunak untuk kebutuhan personal maupun organisasi. Nah, untuk tampilan DFD sendiri pada studi kasus ini dapat dilihat pada layar. Di sini dapat dilihat pada tahap pertama, pengguna melakukan login dan menginput informasi data pengguna yang nantinya akan diproses pada tahap administrasi. Nah, jika pengguna adalah klien, maka diinput informasi data klien yang berisikan nama, nomor telepon, dan informasi alamat yang mencakup kota, negara bagian, dan kode pos. Dan jika pengguna adalah pengacara, maka diinput informasi data pengacara yang berupa ID atau nomor karyawan, nama, dan lama bekerja. Lama bekerja untuk mengetahui tingkat kemitraan pengacara. Selanjutnya adalah menginput informasi data kasus dan data perkara yang kemudian akan diproses pengolahan dan pencetakan laporan pada bagian administrasi. Dan selanjutnya laporan yang ada pada bagian administrasi akan diserahkan dan diolah kembali oleh Hotman Paris atau kepala tertinggi dari firma hukum Hotman Paris & Friends. Nah, selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, ERD ini adalah model atau rancangan yang berfungsi untuk membuat database agar lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Nah, untuk tampilan ERD pada studi kasus ini dapat dilihat pada layar. Jadi di sini dapat dilihat bahwa terdapat 4 jenis entitas, yaitu kasus, klien,
Min, Hotman Paris and Friends, dan pengacara dengan relasi yang dilakukan adalah mengolah. Nah, pada entitas klien terdapat 5 atribut, yaitu ID klien, nama klien, alamat tempat tinggal, nomor telepon, dan jenis klien. Maksud dari jenis klien ini adalah apakah klien tersebut termasuk pro bono atau pro deo. Nah, pada entitas kasus ini terdapat 5 atribut, yaitu tanggal, nomor kasus, status kasus. Maksud dari status kasus ini adalah apakah statusnya dibuka, ongoing, ataupun sudah ditutup. Kemudian deskripsi status dan pengacara yang bertanggung jawab. Nah, untuk pada entitas pengacara terdapat 4 atribut, yaitu nomor karyawan, nama, lama bekerja, dan tarif. Nah, jadi pada GFD dan IRD yang telah dijelaskan merupakan diagram yang menjelaskan output-input aliran data melalui sebuah sistem informasi dan menjelaskan hubungan antar entitas di dalam sebuah database yang berfungsi untuk memudahkan dalam merancang sistem otomatis untuk menyimpan catatan penagihan atau transaksi kegiatan pada firma hukum Hotman Paris and Friends. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.